Sahabat Khazanah Ilmu Langit semua. Gunung Slamet merupakan salah satu gunung yang berada di Pulau Jawa yang dimana Gunung Slamet adalah gunung tertinggi kedua setelah Gunung Semeru. Nama Gunung Slamet dengan tinggi 3428 mdpl selama ini menunjukkan suatu keagungan dan itu tidak lain karena adanya asal-usul dan berbagai cerita kuno yang beredar di masyarakat. Posisi Gunung Slamet berada di antara 5 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang. Gunung Slamet termasuk gunung berapi yang masih aktif dengan jalur pendakian yang cukup sulit. Namun demikian Gunung Slamet termasuk salah satu destinasi pendakian yang cukup populer di kalangan para pendaki. Asal-usul Gunung Slamet diambil dari bahasa Arab yang artinya membawa selamat. Sedangkan dalam bahasa Sunda, Gunung Slamet biasa disebut dengan Gunung Agung oleh masyarakat sekitar. Gunung Slamet sesuai namanya dipercaya membawa berkah, keselamatan dan ketentraman. Nama Slamet diberikan karena gunung ini dipercaya tidak akan pernah meletus besar meski kondisinya tidak pernah diam. Masyarakat sekitar mempercayai asal-usul Gunung Slamet yang ditemukan oleh seorang pangeran dari negara Rum Turki bernama Syekh Maulana Maghribi yang merupakan seorang penyebar agama Islam di Jawa. Konon saat fajar menyingsing, Syekh Maulana melihat cahaya misterius menjulang di angkasa yang membuatnya tergerak untuk menyelidiki. Pangeran ditemani oleh ratusan pengawal dan pengikut setianya, Haji Datuk. Mereka berlayar ke arah cahaya tersebut. Setelah sampai di Gresik, Jawa Timur, cahaya itu tiba-tiba muncul di sebelah barat, lalu mereka pun berlayar ke arah barat dan tiba di pantai Pemalang, Jawa Tengah. Di Pemalang, Syekh Maulana bersama Haji Datuk berjalan ke selatan sambil menyebar agama Islam. Saat cahaya melewati daerah Banjar, Syekh Maulana menderita gatal dan sulit disembuhkan. Hingga ketika sholat malam, pangeran mendapatkan ilham untuk pergi ke Gunung Gora. Di Gunung Gora, beliau menyuruh Haji Datuk meninggalkannya dan menunggu di suatu tempat yang mengeluarkan keluap asap dan ternyata di daerah tersebut terdapat sumber air panas dengan 7 buah pancuran. Di lokasi inilah Syekh Maulana bertaubat dengan mandi secara beraturan hingga akhirnya penyakit yang dideritanya sembuh. Akhirnya pangeran menamakan tempat ini Pancuran 7. Gunung Slamet merupakan salah satu pemersatu wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bila dilihat dari geografi, Gunung Slamet membentang dari utara ke selatan yang dikelilingi 5 wilayah kabupaten yang berbatasan langsung. Jika dilihat dari peta, kondisi ini membentuk suatu garis lurus dari utara ke selatan. Sejak pertama meletus, Gunung Slamet tidak pernah diam. Letusan Gunung Slamet akan membentuk rekahan besar yang membujur dari laut utara ke selatan yang akan diisi laut sehingga menyatu, sehingga wilayah barat dan timur akan menjauh. Mitos Gunung Slamet yang meletusnya bisa membelah Pulau Jawa kerap kali menghantui masyarakat yang percaya. Menurut ramalan Sri Aji Joyoboyo yang hidup di awal abad ke-12, Pulau Jawa akan terbelah dua akibat amblesnya permukaan tanah yang membujur dari laut utara hingga laut selatan. Misteri Puncak Surono. Gunung Slamet memiliki kawah besar yang dikenal dengan nama Segarawodi sedangkan puncaknya disebut Puncak Surono. Konon nama Surono pada puncak gunung diambil dari nama seorang pendaki yang meninggal di puncak gunung karena jatuh ke jurang. Untuk menghormati pendaki tersebut, di puncak gunung terdapat tugu penghormatan yang disebut sebagai Puncak Surono. Keberadaan makhluk kerdil. Pada jalur pendakian melalui Guci, konon hidup manusia kerdil. Dari cerita yang beredar menyebutkan bahwa manusia kerdil tersebut sebenarnya adalah seorang pendaki yang tersesat dan akhirnya bertahan hidup dengan cara mengikuti tingkah binatang hingga akhirnya kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Kisah mistis di Pos Samarantu. Banyak kisah mistis yang terjadi di Pos Samarantu. Konon di lokasi pendakian ini ada banyak makhluk tak kasat mata yang suka sekali mengganggu manusia. Nama Samarantu sendiri berasal dari kata samar hantu, di mana banyak makhluk gaib yang suka muncul dengan cara menyerupai manusia. Air terjun Guci dan pesugihan. Lokasi wisata yang eksotis di desa Guci ini nyatanya menyimpan misteri dan kisah mistis yang menakutkan.
Di balik keindahannya, konon di tempat tersebut terdapat siluman naga cerek yang banyak dimintai untuk pesugihan. Dengan bantuan juru kunci dan ritual tertentu, seseorang akan mendapatkan pesugihan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan. Namun tentu saja syaratnya sangat mengerikan, karena nyawa anggota keluarga yang harus dijadikan tumbal. Gerbang ke dunia gaib. Di Gunung Slamet juga diyakini terdapat kerajaan jin yang diyakini berada di jalur pendakian Bambangan. Konon di antara dua pohon besar yang ada di tengah-tengah jalur pendakian tersebut merupakan gerbang menuju ke dunia gaib yang hanya bisa dilihat dengan mata batin. Kisah pasar gaib. Banyak kejadian aneh yang dialami oleh beberapa pendaki, di mana mereka mendengar suara yang ramai layaknya pasar ketika sedang mendaki gunung. Dikisahkan ada seorang pendaki yang benar-benar memasuki sebuah pasar yang begitu ramai ketika sedang dalam perjalanan mendaki. Namun ternyata ketika hal itu terjadi, diketahui bahwa pendaki tersebut ternyata telah hilang selama 3 jam sehingga dicari oleh rekan sesama pendaki. Di balik cerita mitos yang mistis ada juga pesona Gunung Slamet menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dan para pendaki untuk mengunjunginya di saat liburan. Di kawasan kaki Gunung Slamet terdapat 2 destinasi wisata alam yang sangat terkenal, yaitu Objek Wisata Baturaden. Objek Wisata Baturaden terletak di wilayah Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya terletak di sisi sebelah selatan Gunung Slamet dengan suhu udara yang sangat sejuk dan akan bertambah dingin di sore hari. Di kawasan wisata ini pengunjung bisa menikmati keindahan alam yang masih sangat asri dengan hawa pegunungan yang sejuk dan menenangkan. Pancuran Telu dan Pancuran Pitu. Lokasi wisata yang satu ini termasuk salah satu tempat favorit yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kedua pancuran ini merupakan pemandian air panas dengan kandungan belerang di dalamnya. Banyak yang meyakini bahwa air panas di dua pemandian ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit, terutama penyakit kulit karena kandungan belerangnya yang cukup tinggi. Taman Kaloka Widya Mandala. Tempat wisata ini sering disebut sebagai wisata pendidikan Wanasuka Baturaden. Konsepnya menyerupai mini zoo dengan sentuhan edukasi yang sangat bermanfaat bagi pengunjung remaja dan anak-anak. Beberapa jenis binatang yang ada di tempat wisata ini antara lain adalah harimau Sumatera, orang utan Kalimantan, dan beberapa jenis binatang lainnya. Bumi Perkemahan Baturaden. Di lokasi wisata ini para pengunjung bisa menikmati serunya kegiatan outbound dengan suasana alam yang indah dan menyejukkan. Destinasi Curug Gede. Berada di kawasan Baturaden, tepatnya di Desa Ketenger, Curug Gede menyajikan pemandangan alam yang begitu mempesona. Dengan ketinggian air terjun mencapai kurang lebih 50 meter, Curug Gede disebut sebagai curug yang terindah dibandingkan dengan curug lainnya yang berada di kawasan ini. Pemandian air panas Guci. Masih di kaki Gunung Slamet, tepatnya di sisi sebelah utara terdapat objek wisata alam yang cukup terkenal yaitu pemandian air panas Guci yang terletak di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Aliran air panas yang mengalir dari pancuran-pancurannya diyakini mampu menyembuhkan penyakit kulit dan juga rematik, khususnya pada pemandian pancuran 13. Setidaknya ada 10 air terjun yang ada di wilayah Desa Guci, di mana salah satunya berupa air terjun berair dingin yang dikenal dengan nama air terjun Jendor. Adapun fasilitas yang tersedia di kawasan wisata ini cukup lengkap, karena sudah ada penginapan dan hotel, wahana wisata, kolam renang air panas, bumi perkemahan, lapangan tenis dan juga lapangan sepak bola. Nah, sahabat khazanah ilmu langit semua, tertarik dengan destinasi wisata yang ada di seputaran Gunung Slamet? Segera ajak keluarga Anda untuk berkunjung ya sahabat. Akhirnya admin segera undur diri dari hadapan Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.